Bismillahirrahmanirrahim. Baik nak, di sini adalah tugas praktiknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke materi aktivitas air. Kita akan memperhatikan 4 gerakan. Apa saja gerakannya? Yang pertama, latihan mengambang menggunakan papan seluncur. Yang kedua, berlatih meluncur statis. Yang ketiga, berlatih meluncur dinamis. Dan yang terakhir, mengambang dengan berpegangan pada tangga kolam. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mengambang dengan papan seluncur. Silakan nak dibuka buku petik 3B-nya dan dibuka di halaman 107. Nah, di situ ada gambar. Silakan diperhatikan bagaimana cara menggunakan papan luncur seperti pada gambar. Yang pertama, kedua tangan memegang papan luncur. Yang kedua, gurumu membantu menarik papan luncurmu. Jadi di situ guru bisa diganti dengan pendamping yang sedang menemani kita. Yang ketiga, angkat badanmu ketika papan luncur ditarik. Nah, yang terakhir, lakukan latihan tersebut sampai kamu dapat mengambang dalam air dengan baik tanpa bantuan dari gurumu. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan air, tetapi kita modifikasi dengan menggunakan alat yang ada di sekitar rumah kita. Apa saja alatnya? Silakan dilihat. Baik, di sini kita membutuhkan 3 alat. Yang pertama itu bantal. Bantalnya boleh 2, boleh 1, sesuaikan dengan besarnya tubuh kita. Yang kedua, terpal. Terpal ini dan bantal inilah yang akan menjadi airnya. Terpal ini adalah permukaan airnya. Kemudian usahakan terpal yang permukaannya halus. Terpalnya yang tipis saja nak ya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir kita butuhkan nih sebagai papan luncurnya, papan pengampul luncurnya. Kita bisa pakai talangan atau apa saja yang sejenis ini. Oke, bagaimana cara menggunakan ketiga alat ini? Silahkan dilihat video. Yang pertama, kita menggunakan 2 bantal dan 1 papan seluncur. Papan seluncurnya seperti tadi yang saya bahasakan, boleh menggunakan apa saja yang sejenisnya. Kemudian silahkan anakku sekalian berdiri di depan bantal tersebut. Silahkan tengkurap di bantalnya. Seperti ini. Kedua kaki lurus ke belakang dan kedua tangan lurus ke depan. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana posisi cara memegang papan seluncurnya. Pertama, papan seluncurnya seperti ini. Kedua tangan berada di samping kanan dan di samping kiri. Usahakan sudut siku tangannya tidak bengkok, tetapi seperti ini, lurus. Kemudian, angkat badanmu ketika papan luncur ditarik, seperti pada video berikut. Nah, agar airnya tidak masuk di lubang hidungnya. Selanjutnya kita masuk ke gerakan yang kedua, yaitu berlatih meluncur statis. Nah, berlatih meluncur statis ini disebut juga berlatih meluncur dengan bantuan teman. Tetapi dalam hal ini kita akan dibantu oleh pendamping kita. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dilihat di bukunya di halaman 112. Di situ ada tata cara melakukan gerakan ini. Yang pertama, pendamping bertugas menarik tangannya kalian dengan menghadap ke arah kalian sambil berjalan mundur. Kedua, posisinya kalian sejajar dengan air, atau dalam hal ini kita bisa sebutkan badan kalian harus lurus mulai dari ujung tangan sampai ujung kaki. Kemudian yang terakhir, pendamping terus menarik tangan
kalian atau bisa juga menggunakan papan seluncur yang mana menurutnya kalian lebih mudah. Boleh langsung ditarik pakai tangan, boleh ditarik menggunakan papan seluncur hingga sampai ke ujung. Selain itu, lakukanlah juga teknik pernapasan di dalam air. Bagaimana caranya? Ketika kepala turun ke bawah, usahakan ditahan nafasnya sambil mengeluarkan sedikit demi sedikit nafasnya. Kemudian angkat kepalanya ke atas dan tarik atau mengambil nafas lewat mulutnya. Tetapi ketika tadi mengeluarkan nafas di dalam air menggunakan hidung. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat video berikut. Baik, masuklah kita kepada gerakan yang ketiga, yaitu berlatih meluncur dinamis. Di mana pada video sebelumnya kita telah memperhatikan cara meluncur statis. Nah, sedangkan meluncur dinamis ini adalah meluncur tanpa bantuan teman atau pendamping. Jadi kita meluncur dengan cara mandiri. Bagaimana cara melakukannya? Silahkan dibuka di bukunya di halaman 120. Dilihat di situ, Nak. Nah, ada beberapa caranya di sana, tapi kita modifikasi ya, karena kita tidak berada di dalam kolam renang. Yang pertama, berdirilah di tepi kolam dengan badan membelakangi dinding kolam. Tetapi di sini kita cukup tengkurap saja, kemudian kaki membelakangi dinding kolam sambil kaki ditekuk. Kedua tangan lurus ke depan dan kedua ibu jari saling mengikat. Lalu bungkukkan badan. Nah, tetapi di sini kita cukup luruskan saja kedua tangan ke depan sambil kedua ibu jari saling menyatu. Ingat, siku kedua tangannya harus lurus, tidak boleh bengkok. Kemudian, yang ketiga, mulailah meluncur dengan satu kaki yang melakukan tolakan pada dinding kolam. Nah, di sini kita boleh gunakan satu kaki atau dua kaki. Sesuaikan saja dengan kemampuan tolakannya kita, dorongan kaki kita dari dinding yang ada di belakangnya. Setelah badan terasa berhenti meluncur, turunkan kedua kaki hingga posisi berdiri. Nah, di sini kita kalau misalkan kita sudah meluncur dan sudah berhenti luncurannya, berarti kita sudah selesai. Nah, bagaimana cara memperhatikan gerakan meluncur dinamis ini? Sekali lagi silahkan dilihat video berikut. 3. Ulang. Baik, masuklah kita kepada gerakan yang terakhir, yaitu latihan mengambang dengan berpegangan pada tangga atau pinggir kolam. Nah, di situ kita bisa lihat di gambarnya pada halaman 123. Di situ gambar cara memegang dengan berpegang pada tangga kolam. Tetapi nanti di sini kita modifikasi lagi karena kita tidak berada di kolam renang. Nah, caranya di situ yang pertama, tangan berpegangan pada tangga kolam. Gerakan kaki dengan memukulnya ke permukaan air. Jadi nanti kita cuma menggunakan bantal atau bisa kita menggunakan kursi pendek untuk memperagakan gerakan ini. Lepaskan tangan jika belum terapung. Jadi nanti dilepaskan tangan kalau kita bisa jaga keseimbangan Jadi kalau di air itu kita menjaga keseimbangan di dalam air, tetapi kalau di sini yang kita perhatikan menjaga keseimbangan di atas benda. Bagaimana cara melakukan gerakan ini dan bagaimana modifikasi gerakan ini supaya kita bisa membayangkan bagaimana caranya? Silahkan dilihat video berikut. Jadi, kedua tangan memegang tiang atau memegang kursi
Dalam hal ini kita pakai kursi, tetapi dalam kolam renang kita pakai tangga kolam atau dinding tepi kolam. Nah, kemudian kakinya diayun naik turun. Usahakan lututnya tidak ditekuk seperti pada gambar atau video yang kalian lihat. Kepala sekali dinaikkan ke atas untuk mengambil nafas. Setelah itu kembali diturunkan untuk menahan nafas. Pertahankanlah keseimbangan kalian, jangan sampai terjatuh. Jadi kalau di kolam renang kita untuk mengapung, gerakan ini untuk mengapung, tetapi dalam hal ini kita pakai untuk keseimbangan kita. Lakukan gerakan ini sampai selama mungkin yang dapat kalian lakukan. Usahakan jaga keseimbangannya, tangannya diperhatikan dan ayunan kakinya juga diperhatikan, serta kepalanya sesekali juga harus dikasih naik supaya kalian terbiasa untuk melakukan gerakan ini ketika berada di kolam renang. Jadi yang Ustadz nilai adalah kakinya, posisi tangannya, dan posisi kepalanya saat mengambil nafas. Silahkan dilihat cara cepatnya, cara normalnya tadi kita slow motion ya. Sekarang ini cara benarnya. Baik, itu saja nak tugas praktik kita pada pertemuan kali ini. Ingat, batas pengumpulan tugas untuk nilai keterampilan disiplin pukul 17.00. Jadi yang lewat pukul tersebut berarti kedisiplinannya perlu diperbaiki lagi. Terima kasih nak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.